Halo semuanya, welcome back to my channel Friend Senpai. Kali ini gue akan bikin yaitu tutorial jedak jeduk versi CapCut, yaitu jedak jeduk Dr. Web template. Berhubung ada yang request, jadi langsung saja ke tutorialnya. Sebelum itu jangan lupa tekan subscribe, like, comment, dan share biar gue makin semangat bikin tutorialnya. Dan ini hasilnya. Oke cuy, kita sudah masuk ke dalam aplikasinya dan di sini gua menggunakan YouTube CapCut Mode versi 920. Atau kalian bisa langsung download saja di pin komentar untuk link download CapCut Mode-nya. Dan sebelum itu untuk pertama-tama kita akan siapkan sebuah foto. Tiga foto musik dan juga mentahan tanda bitnya. Untuk semua mentahan-mentahan ini sudah ada di pin komentar atau di deskripsi untuk link downloadnya. Nah, untuk bagian foto pertama atur di bagian skala. Nah, untuk skala kita atur menjadi 105%. Untuk foto kedua atur menjadi 147%. Untuk foto terakhir kita atur menjadi 120%. Nah, untuk foto pertama kita tambahkan yaitu keyframe terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membagikan yaitu sebuah tutorial bagian keyframe-nya terlebih dahulu. Nah, untuk bagian keyframe di bagian foto pertama kita tambahkan yaitu 2 keyframe kiri dan kanan. Nah, untuk bagian keyframe kiri kita atur geser ke atas lalu ke kanan. Untuk keyframe kanan atau keyframe kedua geser ke bawah lalu ke kiri. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu grafik atau kurva yaitu memantul 3. Nah, lalu setelah ini kita tambahkan yaitu keyframe di bagian foto kedua. Nah, untuk bagian foto kedua tambahkan keyframe di bagian tanda bit pertama atau tanda kuning pertama dan di bagian tanda bit keempat. Nah, di sini atau tanda bit kelima. Nah, setelah ini kita atur di bagian skala. Skala kita atur menjadi 114%. Coba menjadi 114%. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu masing-masing keyframe di bagian tanda bit. Di 3 tanda bit ini tambahkan yaitu sebuah keyframe di tiap tanda bit. Tambahkan keyframe di tiap tanda bit. Nah, lalu kita tambahkan yaitu keyframe di bagian tengahnya saja. 1, 2, 3, 4. Nah, di 4 bagian ini kita tambahkan yaitu 4 keyframe di bagian tengah-tengahnya saja. Antara keyframe kiri dan kanan kita tambahkan keyframe di bagian tengah. Nah, setelah ini di bagian keyframe tengahnya kita atur di bagian dasar lalu atur di bagian putar. Nah, untuk putar kita ubah derajatnya menjadi 4 derajat di tiap keyframe tengahnya saja. Atur menjadi 4 derajat di semua keyframe tengah yang sudah ditambahkan tadi. Nah, setelah ini lalu tambahkan yaitu keyframe 2 keyframe kiri dan kanan di bagian tengahnya saja. Nah, di bagian keyframe tengah kita temani yaitu 2 keyframe di tengah tanda bit jadi 3 keyframe. Nah, kita tambahkan di tiap tengah tanda bit kita tambahkan yaitu 2 keyframe kiri dan kanan. Nah, setelah kalian menambahkan 3 keyframe tadi kita terapkan yaitu jahit tipis versi kalian atau versi saya sendiri. Nah, untuk jahit tipis kita buat yaitu jahit tipis ke bagian kiri, bawah kiri, bukan ke bawah kanan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk keyframe pertama ini di keyframe kiri geser ke bagian bawah lalu ke kanan, lalu ke kiri. Lalu di bagian keyframe tengah geser ke kiri. Lalu di bagian keyframe ketiga atau keyframe kanan kita geser ke bagian atas. Nah, setelah ini kita tipiskan di bagian keyframe ketiga ini dengan cara tambahkan keyframe di bagian kanan, lalu di bagian kirinya kita hapus tambahkan, lalu hapus di bagian keyframe kanan. Nah, untuk bagian cara penipisannya kita tambahkan itu 4 keyframe di bagian yang kosong untuk cara penipisannya. Nah, setelah kalian menambahkan 4 keyframe tadi di bagian yang kosong, kita hapus tambahkan di bagian 3 keyframe-nya. Untuk cara penipisannya seperti ini. Di 3 keyframe kiri, kanan, dan tengah. Di bagian keyframe kiri hapus tambahkan,
Lalu di bagian keyframe tengah hapus tambahkan, loncati satu keyframe ke bagian kanan, hapus tambahkan. Lalu 4 keyframe yang tadi sudah ditambahkan tadi kita hapus saja 4 keyframe karena sudah ditipiskan bagian JJ tipisnya. Nah, untuk bagian cara pemutusannya kita tambahkan yaitu di 3 keyframe ini masing-masing 2 keyframe kiri dan kanan, hapus bagian tengah. Tambahkan keyframe kiri dan kanan, hapus bagian tengah di 3 keyframe ini. Nah, lakukan cara ini atau terapkan cara seperti ini ke semua JJ keempat JJ ini. 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal 3 lagi nih. Terapkan ke 3 JJ ini. Atau 3 tanda bit atau 3 keyframe ini. Nah, di sini saya akan mempercepat bila tak memakan durasi waktu lama. Bila kalian kurang mengerti, cukup lihat ulang video ini. Nah, setelah kalian menerapkan JJ ayun tipis ke bagian kiri ke semua JJ ini, keempat JJ, hasil sementara akan seperti ini. Nah, setelah ini loncati satu tanda bit, lalu tekan bagi. Tambahkan keyframe terlebih dahulu, lalu tekan bagi. Lalu tambahkan keyframe di tiap tanda bit. Nah, setelah ini kita terapkan yaitu JJ tipis ke bagian atas. Untuk cara pembuatan JJ tipis ke bagian atas, caranya cukup tambahkan yaitu 3 keyframe di bagian tanda bit pertama ini. Tambahkan 3 keyframe tengah, kiri, dan kanan. Nah, untuk keyframe kiri geser ke atas selalu ke kanan. Lalu di bagian keyframe tengah geser ke kanan. Lalu di bagian keyframe ketiga atau keyframe kanan geser ke bawah. Lalu tipiskan dengan cara tambahkan keyframe di bagian kanan, di bagian kiri kita hapus tambahkan, bagian kanan kita hapus. Lalu untuk cara penipisannya, ke penipisan 3 keyframe-nya kita tambahkan itu 4 keyframe di bagian yang kosong. 1, 2, 3. Nah, lalu tipiskan di 3 keyframe tersebut. Untuk penipisannya hapus tambahkan. Untuk cara penipisannya, loncati 1 keyframe ke bagian kanan, hapus tambahkan. Loncati 1 keyframe ke bagian kanan, hapus tambahkan. Lalu di 4 keyframe yang sudah ditambahkan tadi kita hapus saja. Nah, untuk cara pemutusannya tambahkan itu masing-masing 2 keyframe di 3 keyframe ini. Tambahkan kanan dan kiri, hapus bagian tengah. Tambahkan keyframe kanan dan kiri, hapus bagian tengah. Dan seterusnya. Nah, jadi hasil sementara seperti ini. Nah, setelah ini terapkan 1, 2, 3. Nah, di 3 JJ ini di tanda bit terapkan JJ tipis versi kalian atau versi saya sendiri. Dan untuk cara pembuatan JJ tipisnya sama seperti video sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya akan mempercepat sedikit biar tak memakan durasi waktu lama. Yaitu kita terapkan JJ tipis ke bagian kanan di 3 JJ ini. Nah, setelah kalian menerapkan JJ tersebut, hasil sementara akan seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya, untuk keyframe selanjutnya di bagian keyframe tengahnya ini, kita tambahkan keyframe lalu geser ke bagian atas. Lalu tambahkan yaitu kurva atau grafik, yaitu keluar 3 dan masuk 3. Lalu setelah ini di bagian tanda bit terakhir kita tekan bagi saja. Lalu tambahkan keyframe di bagian tengahnya. Nah, di antara 2 keyframe ini tambahkan keyframe bagian tengahnya. Lalu geser ke bagian bawah sedikit. Lalu tambahkan itu kurva atau grafik keluar 3 dan masuk 3. Lalu setelah ini untuk bagian foto ketiga ini kita tambahkan keyframe di bagian awal dan di bagian tanda bit kedua. Nah, setelah ini tekan bagi, lalu tambahkan keyframe di
tambahkan keyframe di tiap tanda bit, tambahkan keyframe di tiap tanda bit atau di tiap tanda kuning ini. Yang warna kuning ini kita tambahkan keyframe. Nah, yang ini untuk ini namanya keyframe yang kotak-kotak ini. Tambahkan keyframe ke semua tanda bit di foto ini. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu keyframe di tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengah ini tambahkan keyframe ke semua foto di bagian tengah keyframe-nya saja. Kita tambahkan keyframe di tiap tengah keyframe, di tiap tengah-tengah antara kiri dan kanan tanda bit. Tambahkan keyframe ke semua keyframe tengah di foto ini. Ke semua tanda bit tengah. Nah, setelah ini atur. Nah, untuk aturan tekan dasar, lalu atur di bagian skala. Nah, untuk skala pertama atur menjadi 128%. Untuk keyframe kedua kita atur menjadi 120%. Untuk keyframe ketiga kita atur menjadi 120. Untuk keyframe selanjutnya, keyframe keempat kita atur menjadi 113%. Keyframe selanjutnya atur di bagian skala, atur menjadi 136%. Keyframe selanjutnya kita atur menjadi 136 juga. Lalu selanjutnya kita atur menjadi 149%. 149%. Lalu di keyframe ke-8 kita atur menjadi 165. Selanjutnya atur menjadi 116%. Keyframe selanjutnya kita atur menjadi 109%. 109. Keyframe selanjutnya kita atur menjadi 126%. Keyframe selanjutnya atur menjadi 143. Keyframe selanjutnya atur menjadi 127. Selanjutnya 116. Keyframe selanjutnya atur menjadi 135. Selanjutnya 135 juga. Selanjutnya 135. Selanjutnya 135. Dan yang terakhir atur menjadi 108 untuk bagian skalanya. Nah, lalu di bagian keyframe akhir yang dua ini, yang ini satu dan yang kedua yang bagian ini. Nah, lihat videonya. Nah, di bagian yang pertama ini geser ke bagian atas, lalu di bagian keyframe kedua yang swipe ke bagian bawah. Atas dan bawah, lalu kita tambahkan yaitu ini kurang atas dan bawah, lalu kita tambahkan yaitu grafik atau kurva, yaitu masuk 3, keluar 3 dan masuk 3, keluar 3 dan masuk 3, keluar 3 dan masuk 3. Nah, di bagian sebelumnya yang ini geser ke atas sedikit, nah seperti ini. Nah, lalu biar lebih mudah dipahami, di sini di bagian 3 tanda bit kita tekan bagi saja biar lebih mudah dipahami. Nah, di sini kan ada 10 tanda bit nih. Nah, di tengah-tengahnya di tanda bit kelima kita bagi saja, tekan bagi biar lebih mudah dipahami karena ini penerapan jejak tipisnya berbeda. Nah, ini terapkan jejak tipis untuk bagian durasi 1,7 detik, terapkan yaitu jejak tipis ke bagian kiri. Untuk bagian durasi 1,3 detik, terapkan yaitu jejak tipis ke bagian kanan. Nah, contohnya untuk jejak tipis ke bagian kiri maksudnya yaitu jejak tipis ke kiri. Nah, untuk penerapan jejak tipisnya kan kita tambahkan yaitu 3 keyframe nya. Nah, di sini kan ada 1 keyframe, jadi kita tambahkan yaitu 2 keyframe saja, kiri dan kanan. Nah, untuk cara penerapan jejak tipis ke bagian kirinya, kalian cukup di bagian keyframe pertama ini, kalian cukup geser ke bagian bawah lalu ke kiri. Nah, setelah ini di bagian keyframe tengah geser ke kiri, lalu di bagian keyframe ketiga atau keyframe kanan geser ke atas. Nah, untuk bagian jejak tipis ke kirinya.
Nah, untuk bagian cara penipisannya kalian cukup tambahkan yaitu di antara kiri dan kanan ini sesuai video ini. Kita tambahkan yaitu keyframe. Lalu di bagian sebelumnya kita hapus tambahkan, lalu yang bagian kanan kita hapus. Nah, untuk cara penipisannya kalian cukup tambahkan 4 keyframe di bagian yang kosong. Tuh 2, 3, 4 di bagian dalam tanda bit ini. Nah, di 3 keyframe ini kita tipiskan 1, 2, hapus tambahkan, loncati 1 keyframe ke bagian kanan, hapus tambahkan, loncati 1 keyframe ke bagian kanan, hapus tambahkan. Nah, setelah kalian menipiskan JJ-nya, menipiskan keyframe-nya atau menipiskan fotonya, kita hapus saja yang sudah ditambahkan 4 keyframe tadi, kita hapus saja. Hapus yang sudah ditambahkan tadi. Nah, untuk cara pemulusannya kalian cukup tambahkan yaitu di 3 keyframe ini, tambahkan yaitu masing-masing 2 keyframe kanan dan kiri, hapus bagian tengah. Ini untuk bagian cara pemulusannya. Untuk cara pemulusannya seperti ini. Nah, terapkan JJ tipis ke bagian kiri ini 1, 2, 3. Nah, ketiga JJ ini atau ketiga tanda bit atau ketiga dalam kurung tanda bit. Nah, terapkan JJ tipis ke bagian kiri. Nah, di sini saya akan mempercepat biar tak memakan durasi waktu lama. Bila kalian kurang mengerti cukup ulangi video ini. Oke, setelah kalian menerapkan JJ tipis ke bagian kiri, hasil sementaranya akan seperti ini. Nah, lalu di bagian kedua, di bagian durasi foto yang sudah dibagi atau durasi 1,3 detik ini, kita terapkan yaitu JJ tipis ke bagian kanan. Nah, lalu terapkan JJ tipis seperti biasa, misalnya tambahkan 2 keyframe kiri dan kanan. Nah, terapkan JJ tipis seperti biasa di keyframe kiri geser ke bawah kanan, keyframe tengah geser ke kanan, keyframe ketiga geser ke atas. Nah, caranya sama seperti sebelumnya, jadi di sini saya akan mempercepat biar tak memakan durasi waktu lama. Terapkan JJ tipis seperti biasa ke 3 JJ ini. Oke, hasil sementara akan seperti ini. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian overlay-nya. Nah, untuk bagian overlay di foto kedua B, kedua C yang sudah dibagi atau ketiga di durasi 8 detik ini, durasi ke-8 atau yang berdurasi fotonya 0,6s atau 0,6 detik. Nah, di bagian sini kita salinkan saja. Tekan salin lalu overlaykan di bagian kiri. Pindahkan ke bagian overlay, tekan overlay. Lalu tambahkan yaitu tutupi yaitu horizontal. Nah, untuk horizontal kita atur di bagian putar, atur menjadi 90 derajat. Nah, setelah diatur kita checklist. Lalu di bagian kiri ini geser ke bagian bawah, di bagian keyframe tengahnya geser ke bagian bawah. Nah, di sini tekan tutupi lalu balikan terlebih dahulu, balikan lalu geser ke bagian bawah. Lalu di bagian kanan geser ke bagian atas sedikit. Setelah ini kita salinkan, tekan salin. Lalu pindahkan, samakan untuk penerapannya seperti yang bagian atas ini. Lalu tekan tutupi, atur di bagian tutupi horizontal, tekan balikan. Nah, untuk balikan di bagian keyframe tengahnya geser ke atas. Jadi seperti ini. Nah, di bagian tutupi kita atur, tekan tutupi, lalu geser ke bagian kanan. Lalu di bagian tutupi yang pertama geser ke bagian kiri. Jadi seperti ini. Lalu untuk keyframe ketiga geser ke bawah. Nah, setelah ini untuk bagian tag utama foto selanjutnya kita tambahkan yaitu keyframe di bagian tengah.
Nah, di bagian keyframe tengah, atur di bagian dasar, atur di bagian putar, atur menjadi 4 derajat. Lalu salinkan foto ini. Lalu di bagian kiri pindahkan ke bagian overlay. Nah, setelah ini kita tambahkan yaitu tutupi, sama halnya seperti sebelumnya. Tekan tutupi, atur di bagian horizontal, sesuaikan menjadi putar 90 derajat. Lalu tekan yang bawah ini, tekan balikan, geser ke bagian kiri. Nah, seperti ini. Lalu kita salinkan lagi, pindahkan sama halnya seperti yang di atas, pindahkan ke bagian bawah. Lalu tekan tutupi, tekan balikan, geser ke bagian kanan. Nah, seperti ini. Setelah ini kita tambahkan yaitu 2 keyframe kiri dan kanan untuk posisi sama di tiap 3 foto ini, 2 overlay dan bagian cek utama. Lalu di bagian keyframe kedua, terapkan ketiga keyframe ini, terapkan jadi tipis ke bagian kiri. Nah, untuk bagian keyframe kiri geser ke bawah lalu ke kiri, lalu di bagian tengah ini ke bawah lalu ke kiri, lalu di bagian yang ketiga sama juga bawah dan kiri. Nah, lalu di bagian keyframe, nah yang pertama, nah untuk bagian keyframe ke kiri ini geser ke atas. Nah, untuk overlay kiri, tutupi kiri, geser ke atas. Lalu di bagian tengah juga ke atas, di bagian ketiga ke atas. Nah, untuk bagian overlay kanan geser ke bawah, di 3 keyframe-nya geser ke bawah. Nah, lalu di bagian keyframe tengah geser ke kiri. Bagian 2 overlay juga geser ke kiri. Lalu di keyframe ketiga geser ke atas. Ke 2 overlay dan 1 track utama. Lalu samakan, contohnya kita tambahkan keyframe. Ikuti sesuai video ini. Jadi hasil sementara akan seperti ini. Nah, lanjut ke bagian overlay bagian mentahan. Nah, untuk bagian overlay mentahan, terapkan di bagian pas pergantian foto kedua. Tambahkan overlay mentahan. Untuk linknya sudah ada di pin komentar. Perbesar fotonya, lalu perlebar sampai 3 tanda bit. Tambahkan keyframe di tiap tanda bit. Di bagian keyframe kiri geser ke kiri, di bagian keyframe kanan, keyframe ketiga geser ke paling kanan. Lalu tambahkan yaitu grafik atau kurva, yaitu masuk 3 dan keluar 3. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian overlay selanjutnya, yaitu overlay akhiran, yaitu overlay warna putih. Biasanya ada di bagian stok video. Tambahkan overlay warna putih. Nah, yang ini perbesar, lalu tekan tutupi di sini set. Nah, atur di bagian akhiran menjadi durasi 3,4s, lalu tekan tutupi. Tekan bagian horizontal yang ketiga ini, geser ke paling bawah, lalu miringkan seperti ini, lalu geser ke bagian kiri, sudut kiri atas, lalu tambahkan keyframe bagian kiri dan kanan. Nah, untuk putar geser ke kanan saja, bebas sesuai selera. Nah, setelah ini kita tambahkan itu opasitas. Tambahkan opasitas di 3 keyframe, 1,
di 3 tanda bit, 2 dan akhiran. Nah, untuk opasitas kiri geser ke kiri ke 0, untuk opasitas kanan geser ke 0. Tambahkan yaitu grafik masuk 2 dan keluar 2. Nah, lalu kita bagi di bagian pas foto pertama ini, bagi pas tanda bit keempat, bagi di bagian tanda bit keempat dan bagian tanda bit kelima. Lalu di bagian foto yang sudah dibagi ini kita tekan yaitu salinkan. Lalu di bagian kirinya overlaykan, pindahkan ke bagian overlay, lalu hapus 2 keyframe, lalu perlebar sampai 3 detik. Geser sesuai video. Lalu tambahkan itu animasi kombinasi efek, yaitu animasi perbesar dan pantulkan. Lalu tambahkan keyframe di bagian pas tanda bit yang sudah dibagi ini, di 2 bit ini. Nah, ini 2 tanda bit ini. Lalu di bagian keyframe tengahnya tambahkan, lalu perkecil. Lalu tambahkan itu kurva atau grafik, yaitu keluar 1 dan masuk 1. Setelah ini tambahkan itu opasitas di bagian pas tanda bit ini, pas tanda bit bagian yang sudah dibagi ini. Tambahkan keyframe opasitas. Lalu tambahkan keyframe di bagian kirinya kita nolkan. Di bagian kanan juga sama, tambahkan keyframe di bagian tanda bit selanjutnya, lalu di bagian kanannya kita tambahkan keyframe juga. Nah, di bagian pas kedua ini, lalu opasitas nolkan. Jadi seperti ini. Lalu untuk animasi kita tambahkan yaitu di bagian tab utama pertama, tambahkan itu animasi pudar masuk, yaitu animasi pudar masuk 1,2 detik. Oke, setelah ini kita akan masuk ke dalam efeknya. Nah, untuk efek kita tambahkan yaitu efek lensa pembesar di bagian lensa. Nah, yang ini. Lalu kita potong 2 tanda bit pas satu foto di bagian akhir. Lalu setelah ini kita tambahkan yaitu 3 keyframe bagian kanan, kiri, dan tengah. Nah, untuk pengaturannya di keyframe kiri kita atur, untuk keyframe kiri atur menjadi kecepatan, atur menjadi 35. Lalu rentang kita atur menjadi 0. Nah, untuk bagian keyframe kedua atur di bagian rentang kita atur menjadi 45, lalu kecepatan kita perbesar. Nah, lalu kita perkecil di bagian kecepatan, lalu rentang kita nolkan. Setelah ini kita tambahkan yaitu grafik atau kurva, yaitu keluar 1 dan masuk 1. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam bagian efek cermin, efek peregangan pixel atau transisi renggang kiri kanannya. Nah, untuk transisi renggang gelombangnya kita tambahkan yaitu efek video, yaitu peregangan pixel di bagian distorsi. Nah, yang ini. Lalu kita objek ke semua video, lalu potong 3 tanda bit. Lalu tambahkan yaitu keyframe di tiap tanda bit atau tiap tanda kuning ini. Lalu setelah ini untuk bagian putar kita atur menjadi 0. Untuk bagian putar kedua atur menjadi 85. Untuk bagian intensitas kita nolkan. Untuk bagian horizon dan vertikal 100 kan. Untuk bagian keyframe kedua atur menjadi 20 untuk putar pertama. Nah, untuk bagian putar kedua atur menjadi 75. Lalu bagian intensitas kita atur menjadi 0, horizon dan vertikal kita atur menjadi 100. Nah, yang terakhir kita nolkan saja di bagian putar pertama. Lalu untuk putar kedua atur menjadi 65. Bagian intensitas kita nolkan, horizon dan vertikal 100 kan. Tambahkan itu kurva atau grafik, yaitu masuk 3 dan keluar 3.
lalu kita salinkan dan lalu ubah atau sesuaikan di bagian efek kedua ini. Nah, untuk efek kedua ubah di bagian putar kedua. Untuk putar kedua atur menjadi 35. Untuk bagian intensitas kita nolkan, horizon dan vertikal juga nolkan. Untuk bagian keyframe kedua atur di bagian putar kedua, yaitu atur menjadi 25 maksudnya. Atur menjadi 25. Untuk bagian intensitas, horizon dan vertikal kita nolkan. Dan yang terakhir untuk bagian putar kedua atur menjadi 15. Sisanya nolkan semua. Nah, setelah ini kita masuk ke dalam efek, yaitu efek cermin di bagian lensa. Dan yang ini terapkan sesuai video atau sesuai selera kalian. Nah, setelah ini kita tambahkan itu efek warna-warni di bagian terakhir ini 5 tanda bit. Tambahkan itu efek warna-warni di bagian klub malam atau disco. Nah, yang ini. Objek semua video. Lu potong 1 tanda bit. Lu tambahkan itu 2 keyframe kiri dan kanan. Lalu atur untuk kecepatan atur menjadi 100, untuk filter atur menjadi 100. Untuk keyframe kedua kita atur, untuk filter kita nolkan, untuk kecepatan kita 100 kan. Lalu tambahkan itu kurva atau grafik, yaitu keluar 2. Oke, setelah ini kita tambahkan yaitu efek distorsi riak di bagian distorsi. Nah, yang ini terapkan sesuai video atau sesuai selera kalian. Lalu tambahkan yaitu keyframe kiri dan kanan. Nah, untuk bagian pertajam kita nolkan, untuk kabur 100 kan. Untuk bagian ukuran kita atur menjadi 25. Untuk bagian kecepatan atur menjadi 10. Lalu intensitas kita atur menjadi 0. Dan untuk bagian putar terakhir atur menjadi 100. Lalu untuk keyframe kedua atur di bagian pertajam nolkan, kabur nolkan, lalu di bagian ukuran atur menjadi 10. Lalu untuk di bagian kecepatan kita atur menjadi 25. Intensitas kita atur menjadi 0, putar atur menjadi 100. Lalu tambahkan grafik atau kurva, yaitu keluar 1. Duplikatkan atau salinkan efek ini, lalu salinkan lagi, pindahkan ke bagian kanan. Terapkan sesuai video untuk efek distorsi ini atau sesuai selera kalian. Untuk kedua efek distorsi riak. Nah, terapkan di bagian akhir juga, di bagian foto ketiga, di bagian tanda bit kelima sampai akhir. Nah, lalu setelah ini kita terapkan yaitu efek peregangan piksel bagian di sini, pas bagian tanda bit ke pas perubahan transisi ini di bagian titik ini. Nah, ini dan juga di bagian pas pergantian foto terapkan itu transisi renggang atau efek. Tambahkan efek peregangan piksel, kita salinkan saja, hapus semua keyframe-nya. Lalu potong.
tambahkan keyframe 3 keyframe di tiap tanda bit. Nah, untuk keyframe pertama untuk putar dan lain-lain seperti ini perlu diubah. Untuk putar kedua atur menjadi 85, lalu untuk kedua atur putar pertama atur menjadi 20. Lalu untuk bagian putar kedua atur menjadi 75. Untuk bagian intensitas atur menjadi 0, horizon dan vertikal atur menjadi 100. Untuk keyframe ketiga atur di bagian putar pertama 0 kan, untuk putar kedua atur menjadi 65. Untuk bagian intensitas 0 kan, horizon dan vertikal 100 kan. Lalu kita tambahkan yaitu grafik atau kurva, yaitu masuk 3 dan keluar 3. Lalu kita salinkan, sesuaikan sesuai video ini. Untuk putar pertama atur menjadi 0, untuk putar kedua atur menjadi 35. Untuk bagian intensitas 0 kan, horizon dan vertikal 0 kan. Lalu untuk keyframe kedua atur menjadi 20, untuk putar kedua atur menjadi 25. Untuk bagian intensitas 0 kan, horizon dan vertikal juga 0 kan. Untuk keyframe ketiga, untuk putar kedua kita ubah menjadi 15. Lalu sisanya 0 kan semua. Nah, setelah ini duplikat masing-masing dua efek ini, duplikat menjadi 2 di bagian efek pertama dan di bagian efek kedua. Jadi seperti ini. Terapkan juga di bagian pas pergantian foto ini. Kita salinkan efek pertama, pindahkan ke bagian pas pergantian foto di bagian keyframe tengahnya. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini kita ekspor saja. Oke, setelah kalian ekspor, dan ini hasilnya. Oke, cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Bila ada yang mau request cukup DM IG gua, dan untuk link IG-nya sudah ada di deskripsi atau di pin komentar. Cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.